Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wala ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad sallallahu syekhuna wa matikal faqirah anallaha yataghashyahu mir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kam min mustadrajin ay ma'khudhin qalilan qalilan bin ni'mati bi iktsariha alaihi wa kam min maftunin ay mumtahanin bil bala'i bis sana'i bi kasrati sana'in nasi alaihi wa kam min magrurin ay mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilin 'anil akhirati bisatri bisatrillah uyubahu alaihi. Makalah ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Berapa banyak orang terbuai larut hanyut di dalam kenikmatan, dan berapa banyak orang yang diuji dengan bencana karena sanjungan, terlalu banyak sanjungan manusia kepadanya. Berapa banyak pula orang tertipu karena ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makalah yang ke-6 ini menggambarkan potret orang yang terbuai karena kebanyakan nikmat dunia. Kalau seseorang mendapatkan karunia kesehatan, keuangan, jabatan, keluarga,
itu diperolehnya membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia hidupnya glamor, hidupnya tidak ada payung agama, maka dia sudah terjebak kepada satu pola yang kehidupannya justru membuat dia lupa dan terbuai dengan nikmat itu. Sedikit demi sedikit terambil karena terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak lagi menjadi nikmat tetapi menjadi nikmat. Kalau nikmat dengan ain, kalau nikmat dengan qaf. Kalau nikmat itu dia mendapatkan kesehatan, kesehatannya digunakan untuk ibadah, untuk mengabdi, untuk bermasyarakat, untuk silaturahim, itu nikmat. Tetapi kalau kesehatannya digunakan untuk berbuat maksiat, keuangannya untuk berfoya-foya dalam judi, itu bukan nikmat tetapi nikmat, ya. Bencana, kita bilang belangsak, sengsara membawa nikmat. Udah sengsara nikmat, bukan nikmat. Sudah jatuh, ketiban tangga, keguyur cat, kesandung batu, keseleo lagi. Ya. Komplit udah, ya. Nah, ini analisa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi berapa banyak orang terbuai hanyut dengan kenikmatan itu. Padahal itu semuanya ujian. Itu semuanya untuk memberikan ibrah, memberikan pelajaran. Tapi dia lupa dengan nilai-nilai Islam, dia lupa dengan nilai-nilai agama. Karenanya dalam kehidupan yang fana ini harus menyertai nilai-nilai keislaman bagi kita dalam setiap derap langkah pemikiran, di dalam setiap pergaulan, di dalam setiap aktivitas harus menyertai kita. Iman kita harus dibawa kemanapun kita berada. Ketika ibadah, ketika bermasyarakat, ketika berorganisasi, ketika kerjasama, iman harus menyertai hidup kita. Karena iman itu keselarasan antara kata, hati, dan perbuatan. Agar kita bisa mengontrol diri kita. Kita mohon kepada Allah jangan diserahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita meminta kepada Allah bahwa Allah lah yang menjaga diri kita, ya, yang memayungi diri kita, yang selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Itu karena sebab akibat, karena orang banyak takwa, orang banyak ibadah, pasti ketika menghadapi problematika kehidupan ada jalan keluarnya. Kemudian wakam mim maftunin, berapa banyak orang yang diuji dengan bencana karena sanjungan orang. Jadi kita jangan merasa GR dengan sanjungan orang, tapi jangan cepat putus asa dengan caci makian orang. Apalagi sebagai figur publik, ya, kita harus siap dikritik, kita harus siap menerima bully kalau istilah sekarang ini. Karena kritikan kalau kita sikapi dengan dewasa, itu proses pendewasaan diri seseorang, sehingga ada kontrol. Kita jangan melihat diri kita sendiri, biar orang lain yang menilai, memberikan masukan, kita terima itu. Orang selevel sahabat Umar bin Khattab saja, yang pemikirannya cemerlang, pemikirannya begitu up to date, pemikirannya begitu punya inovasi, terobosan-terobosan, tapi begitu diingatkan oleh seorang perempuan tua di dalam masjid dan menggunakan firman Allah, sahabat Umar sebagai pemimpin ketika itu menerima dan tidak marah. Sahabat Umar bin Khattab di dalam satu pergumulan di sebuah masjid
ingin menetapkan tentang mahar bagi seorang yang mau menikah atau mau menikah lagi, gitu ya. Maharnya kata sahabat Umar tidak boleh melebihi 400 dirham. Belum selesai sahabat Umar menyampaikan gagasan yang dianggap cemerlang itu, di sudut masjid dari kejauhan mengacungkan tangan, kita bilang interupsi, ya khalifah, ya Amirul Mukminin, nahaitan nas an yazidu fi maharin nisa ala arba'ati mi'ati dirhamin laisa dzalika laka ya Umar. Wahai khalifah, mohon izin, engkau tadi berkata ingin memberikan batasan-batasan, larangan-larangan menyerahkan mahar kepada seorang calon istrinya. Tidak layak Anda berpendapat seperti itu. Bukankah Allah telah berfirman, wa ataitum ihdahuma qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Apa saja yang Anda akan berikan sebagai mahar, sebagai mas kawin, jangan dikurangi sedikit pun. Tidak boleh ada intervensi dari siapa, hatta dari orang tuanya. Itu kesepakatan pengantin, karena itu kemampuannya. Besar ya bisa besar, kecil ya bisa kecil, relatif, tergantung dari kemauannya. Kenapa kamu melarang dan membatasi 400 dirham? Tidak sesuai dengan firman Allah. Itu kritikan tajam. Tapi sebagai seorang pemimpin tidak marah, tidak langsung memasung, tidak melaporkan orang ini, ya. Umar menghadap kiblat, Allahumma ghufran kullun nas afqahu min Umar. Ya Allah, maafkan Umar ini yang salah. Rupanya masih banyak orang yang pintar. Di atas langit pasti ada langit. Mohon ampuni Umar ini ya Allah. Terima kasih itu. Tidak memenjarakan, tidak juga melaporkan. Itu pemimpin yang tawadu, itu pemimpin yang sadar. Kecemerlangan pemikiran dan gagasannya, serta kalau sekarang ini pergubnya barangkali atau perpresnya, perpunya, kalau bertabrakan dengan Quran, petunjuk Allah, dianulir itu semuanya. Ya. Itu sahabat khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Dia enggak larut dengan sanjungan-sanjungan. Dia tidak terpesona, tidak terbuai dengan itu semuanya. Karena kalau ada orang muji-muji di depannya, kalau perlu disumpal dengan tanah, ya. Karena itu berapa banyak orang memuji tapi mengambil manfaat dari pujian itu. Ya. Dia tidak akan terbang dengan pujian, tapi ingat tidak pernah akan tumbang dari cacian. Itu mestinya tegar. Ya. Ya, contohnya lah gubernur kita. Ya. Banjir di mana, longsor di mana, gempa di mana, tapi yang dicaci, yang dibully, yang diminta turun adalah gubernur DKI, Pak. Selalu dicari-cari kesalahannya, selalu dicari-cari, tapi tegar. Juga dia nggak tersanjung, nggak bakal terbang dengan sanjungan orang, tapi juga tidak akan larut dalam kesedihan dengan cacian orang, gitu kan. Dan sebentar lagi insya Allah Jakarta akan memiliki museum sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam terbesar sedunia. Saya menghadiri kemarin itu di Ancol, ada 6 hektar, bangunannya 1,5 hektar nanti. Itu akan menceritakan di situ nanti tentang masuknya Islam di Indonesia, tentang awalnya perjuangan Rasulullah, dan bahkan kuliner yang Nabi sukai apa saja, peninggalan-peninggalan Nabi, dan itu menjadi kebanggaan. Di sebelah timurnya ada Masjid Terapung yang akan selesai akhir tahun ini. Kalau yang ini museum terbesar, dihadiri oleh Sekjen Rabita Alam Islami. Semalam juga ada pertemuan dengan beliau. Saya menjadi penanya pertama, disuruh oleh Pak Gubernur untuk menanyakan sesuatu. Alhamdulillah, itu semuanya menggembirakan umat Islam. Ya, mohon doanya biar itu menjadi kenyataan, akan menambah ikon Jakarta, bukan saja Monas tapi Masjid Terapungnya, kemudian museum terbesar di dunia ini. Itu kan diam-diam, tapi itulah kenyataannya.
menjadi hal yang sangat mendasar. Diperkirakan 18 bulan selesai, 1,5 tahun, tapi mudah-mudahan sebelum itu bisa lebih cepat lagi. Sehingga yang terkenal dengan pantai karnaval yang suka banyak konser-konser musik, nanti perlahan tapi pasti diimbangi dengan itu, diimbangi, dan diperkirakan akan banyak wisatawan bukan saja Indonesia tetapi dari mancanegara, ya. Kita doakan itu keuntungan kita, ya. Nah, ini yang kedua. Jadi berapa banyak orang diuji dengan sanjungan. Jadi sanjungan itu ujian. Sanjungan itu juga merupakan tingkat kecerdasan seseorang diuji, tingkat keimanan seseorang diuji. Ya. Dia tidak pernah larutlah dengan berbagai macam cacian dan tidak pernah akan terbuai dengan pujian. Wa kam min magrurin bisatri alaih. Berapa banyak orang tertipu, dia menjadi tenang karena memang keaibannya diumpetin sama Allah, ditutupin, sehingga dia merasa biasa-biasa saja dengan melupakan akhirat. Dengan kelalaian dia merasa tenang. Tertipu orang ini karena ketenangan dunia yang dia tidak imbangi dengan ibadah dan amal